Salah satu penyebab kemunduran umat Islam dalam peradaban di muka bumi ini adalah dikarenakan jauh dari kitab sucinya, dari Al-Quran Al-Karim. Dulu umat ini pernah menjadi teladan selama 700 tahun yang pertama setelah dikembangkan, disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di 700 tahun pertama itu mengalami perkembangan dan menjadi kiblat dari peradaban dunia. Tetapi 700 tahun yang terakhir ini umat Islam mengalami kemunduran di semua lini kehidupan, semua lini pilar-pilar peradaban manusia. Di bidang militer, di bidang politik, di bidang ekonomi, teknologi, bahkan budaya, umat Islam terpinggirkan dalam peradaban dunia dewasa ini. Peradaban dunia dewasa ini dikuasai oleh para kapitalis yang cenderung sekuler di dalam memimpin atau menjalankan roda peradaban di muka bumi ini. Bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi semua ini? Khususnya terkait dengan kemunduran umat Islam yang salah satunya disebabkan oleh jauh dari Al-Quran Al-Karim itu. Mari kita lakukan kajian kritisnya di dalam program Perspektif episode 148 kali ini. Sahabat sekalian, di episode yang lalu kita telah melakukan kajian terhadap poin-poin atau variabel-variabel yang menyebabkan kemunduran umat Islam dewasa ini. Poin yang paling penting atau sangat mendasar yang sudah kita kaji di episode yang lalu adalah dikarenakan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Tercerai-berai dan kemudian menjadi lemah dan begitu diserang oleh faktor eksternal, di abad ke-14 itu diserang oleh kekuatan Mongolia, maka runtuhlah kekuasaan Islam di zaman itu dan itu berkelanjutan sampai hari ini 700 tahun berikutnya. Nah, di episode kali ini kita menambahkan lagi variabel-variabel yang menyebabkan kemunduran umat Islam itu dari sisi internal. Yaitu salah satunya, dan ini sangat mendasar, adalah umat Islam jauh dari kitab sucinya, dari Al-Quran Al-Karim. Sebagian kawan mengcounter atau membantah dan memprotes apa yang saya sampaikan ini. Ada yang mengatakan kawan kita, Pak Agus, saya ini, kami ini atau kita ini kan dekat dengan Al-Quran. Kemana-mana Qurannya kita bawa, bahkan di handphone kita sekarang terinstall Quran digital. Di nakas, meja dekat tempat tidur kita juga ada setumpuk Al-Quran. Bahkan di perpustakaan pribadi kita mungkin ada Quran, terjemahan dari berbagai bahasa. Iya, nah masalahnya bukan kita ini jauh dari Al-Quran secara fisik, keberadaannya, tetapi banyak sekali umat Islam ini memperlakukan Al-Quran secara tidak proporsional seperti yang diajarkan oleh Al-Quran sendiri. Quran kita pelajari cara bacanya, tetapi berhenti dengan cara baca itu saja. Kalau sudah bisa membacanya, kemudian kita merasa sudah cukup dan mendapatkan pahala. Atau setelah kita bisa membacanya, maka kita hafalkan. Dan kita berhenti pada level hafalan itu dan kemudian merasa sudah cukup ketika kita sudah menjadi hafiz Al-Quran. Dan kemudian lebih jauh lagi, banyak di antara kita berusaha menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Misalnya di bulan Ramadan, yang kita bisa melakukan khataman, menghatamkan bacaannya beberapa kali di dalam bulan Ramadan itu. Dan merasa cukup dengan itu. Padahal Al-Quran itu, kata Al-Quran sendiri, diturunkan ini bukan hanya sekedar jadi bacaan. Dibaca cepat-cepatan, dibaca indah-indahan, benar tajwidnya, makhrajnya dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting lagi, Quran ini diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, apalagi bagi umat Islam, bagi orang yang bertakwa dan bagi orang-orang yang beriman kepadanya.
Maka kalau kita baca dari dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Dan bagi orang yang memahami petunjuk itu, maka dia akan dapat al-furqan, yaitu pembeda dari semua kebatilan dengan kebenaran, dari kemunkaran dengan kebajikan, dari yang salah, yang sesat dengan kebenaran dan petunjuk ajaran dari Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Bijaksana, dan seterusnya. Poin pentingnya adalah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Sayangnya umat Islam, banyak sekali di antara kita tidak sampai ke level itu. Sehingga seakan-akan dengan cara sudah benar cara membacanya, indah membacanya, hafal ayat-ayatnya, kita sudah merasa melakukan, menjalankan agama ini dengan sebenar-benarnya. Padahal itu belum, itu baru awal saja, baru pintu masuk saja untuk menjalankan agama ini dengan sebenarnya. Karena itu tidak heran ketika umat Islam hanya melakukan atau menyikapi Al-Quran semacam itu, ajaran Al-Quran ini tidak jalan di dalam kehidupan beragamanya. Quran mengajarkan untuk adil, banyak di antara umat Islam tidak adil. Quran mengajarkan supaya jujur, banyak di antara kita masih suka berbohong. Quran mengajarkan supaya kita sabar, di antara kita masih banyak yang emosional dan sumbu pendek. Quran mengajarkan kerja keras, tetapi banyak di antara kita yang bermalas-malasan. Dan seterusnya, termasuk Quran mengajarkan supaya kita mempelajari ilmu pengetahuan, memperhatikan, mengobservasi, meneliti segala ciptaan Allah di alam semesta ini, tetapi kita juga tidak melakukannya. Maka ini menjadi poin yang sangat penting. Kenapa umat Islam mengalami kemunduran? Dikarenakan umat Islam tidak menjalankan Al-Quran sebagaimana mestinya di dalam kehidupan beragamanya. Padahal di ayat-ayat yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran bertaburan itu yang mendorong kita untuk menjalankan. Bukan hanya bisa membacanya, iqra dalam arti kemudian tidak faham, tidak apa-apa. Karena memang ada beberapa level untuk mempelajari Al-Quran itu. Yang pertama adalah iqra. Iqra itu membaca, bisa faham, bisa tidak. Itu disebut sebagai iqra. Tetapi sebetulnya lebih dari iqra itu adalah tadarus, yaitu mempelajari, mencoba memahami isi Al-Quran itu. Dan lebih tinggi dari itu sesungguhnya adalah tadabbur, yaitu mempelajari, memahami, mengobservasi, meneliti, adu argumentasi, dan seterusnya sampai mendapatkan kefahaman yang sangat mendalam, siap untuk dijalankan dalam kehidupan. Maka misalnya Allah berfirman di dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab ini kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar kita semua ini mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya itu orang-orang yang memiliki akal, kecerdasan, yang memiliki pikiran. Jadi sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk dibaca, iya, difahami, dipelajari lebih jauh, iya. Dan lebih dalam lagi sesungguhnya adalah untuk ditadaburi
Ada kajian yang sangat mendalam terkait dengan ayat-ayatnya itu, dan supaya kita bisa mendapatkan pelajaran hikmah-hikmah untuk diterapkan dalam kehidupan ini. Nah, sekali lagi sayangnya umat Islam banyak sekali di antara kita baru berhenti pada level membaca secara ritual saja, tetapi tidak sampai mempelajari, memahami, bahkan kemudian apalagi menjalankan dalam kehidupan ini. Maka tidak heran jika umat Islam baru mencapai level itu di dalam memahami atau menyikapi Al-Quran sebagai kitab petunjuk ini, maka umat ini mengalami kemunduran di dalam peradaban di muka bumi. Umat Islam akan menjadi kiblat peradaban dunia lagi, menjadi teladan kembali, kuntum khaira ummatin, kalian ini sesungguhnya adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi, ketika kita salah satunya adalah menjalankan Al-Quran di dalam kehidupan yang nyata. Jangan sampai kita seperti yang dikeluhkan oleh Rasulullah, betapa banyaknya, kata Nabi, kaumku yang tidak mengacuhkan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Allah berfirman terkait dengan itu di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku ini menjadikan Al-Quran yang semestinya sebagai petunjuk ini tidak diacuhkannya lagi. Sahabat sekalian, saya kira sudah waktunya kita kembali kepada Quran dalam arti yang sebenarnya, menjadikan Quran sebagai petunjuk yang kita fahami, kita pelajari, kita eksplorasi, dan kita terapkan di dalam kehidupan nyata ini, sehingga akan membangkitkan umat Islam kembali menjadi teladan dalam peradaban dan kemudian menjadi kiblat di muka bumi ini.